Di Steba. Saya mau Oh, menanya, bagaimana dengan orang yang telah meninggal, di tubuhnya masih terpasang oh ya. kantong atau selang? Apakah dibuka dulu atau bisa dibawanya? Nah, Kemudian, jadi satu lagi Ustadz ya, oke. di WhatsApp juga, ini dari Pak Siwar di Pasaman. Oh ya. Begini Ustadz, di tempat saya, kalau yang meninggal itu anak-anak atau bayi, itu setelah mandi ditayamumkan. Apakah itu benar atau bagaimana Ustadz? Oh Oke, ya. kita ke Ridi di Steba dulu Ustadz. Iya. Jadi kalau misalnya orang pakai alat kontrasepsi KB misalnya, atau sudah operasi, entah pakai susu ya, atau gigi palsu, jadi nggak usah dibuang. Misalnya kalau dia punya gigi palsu, kalau ada yang terampil membuka, silahkan buka. Tapi kalau enggak, dibuka akan terjadi luka atau pendarahan, sebaiknya jangan. Jadi enggak apa-apa. Misalnya ada besi di tangan atau di kaki, belum lagi diangkatkan karena jadwalnya belum, lalu dia meninggal. Jadi enggak apa-apa, dibiarkan saja. Itu ya, bagi yang ada masalah itu. Oke. Yang kedua tadi, Pak Siwar di Pasaman, kalau bayi atau anak-anak setelah mandi ditayamumkan itu bagaimana? Benar itu atau tapi gimana? dia dimandikan juga katanya. Iya, Ya. dimandikan. Kalau sudah dimandikan tidak berlaku tayamum. Memang ada pendapat, misalnya tidak ada air. Lalu bagaimana berlaku tayamum bagi yang bersangkutan? Kalau memang itu kondisinya, ya kita ambil pendapat berlaku tayamum. Tapi kalau selagi ada air, dia lagi bisa dimandikan, ya dimandikanlah secara patut. Sudah dimandikan, tidak ada lagi tayamum. Ya. Baik, itu untuk Pak Siwar di Pasaman. Ya. Pendengar, kita masih bersama dalam Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, kita berbicara tentang kecakapan memandikan jenazah berkesesuaian peradaban Islam. Masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Di YouTube juga ada nih Ustadz. Ada Pak Seprizal Sikumbang. Selamat pagi Unirita, selamat pagi Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Seprizal Sikumbang. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Arbet. Ya, Mbak Rita. Silahkan Pak. Terima kasih, Mbak Rita. Assalamualaikum Pak Rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bicara memandikan mayat ini, orang milenial kaum sekarang ini sangat takut ya Pak Rekan. Bukan takut dengan hantunya. Waktu ditanya, kenapa Anda ikut mandikan Dek? Tidak tahu doa baca-bacanya Pak. Jadi kalau kita sampaikan nanti tidak perlu baca doa, anak muda ini kan kritis Pak Rekan. Apa dalilnya Pak Bet? Ya, jadi takut nanti tidak tahu dalilnya. Kira-kira nanti apa jawabannya Pak Rekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, jadi dikatakan saja kepada anak muda, memang pertama memandikan jenazah sangat mudah. Bahkan ya tentu dibanding dengan orang sehat. Kalau orang sehat kan tidak ada dimandikan ya. Misalnya orang sakit lalu memandikan jenazah, boleh jadi memandikan jenazah lebih mudah ketimbang memandikan orang sakit misalnya ya. Karena memandikan jenazah kan ada 2 sampai 3 atau lebih. Jadi tidak ada doa-doa khusus. Kalau ada, pasti ada dalilnya yang populer. Pasti diajarkan di bab penyelenggaraan jenazah. Tapi setelah dilihat, ya lumayan banyak buku lah yang coba ditelusuri, ditanya dan dilihat-lihat juga, itu tidak ada baca-baca khusus. Memang ya kemarin Pak Albert saya temukan kiranya ada tampilan bacaannya banyak, setiap muka, kepala, badan, tangan ada doanya. Sudah tuh ada pula mandi dengan air 9, setiap air 9 ada pula zikirnya, sehingga diperkirakan itu bisa 1 jam lebih. Ngeri juga, tapi namanya itu peradaban yang dibangun oleh kelompok tertentu, tentu kita menghormati. Tapi dari sekian yang saya coba telusuri, bahwa memandikan jenazah itu adalah sangat simpel, tidak banyak, apalagi bacaan-bacaan tidak ada disarankan kecuali mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya di masjid atau di kelompok, di RT RW, di korong kampung, hendaklah diadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah, ya diwajibkan ada perwakilan dari anak-anak muda, remaja, baik yang putra maupun yang putri. Sehingga ini ada kesambungan pengkaderan yang berkelanjutan itu.
Memang maaf kadang-kadang mungkin di kampung tertentu ditetapkan orang yang memandikan, kalau dia belum datang belum dimulai. Jangankan di kampung, saya baru saja menemukan di komplek yang cukup elit. Memang tergantung pada seseorang. Ditunggu pula dia dulu, dia ngajar pula dulu, dan ditunggu dia sampai datang. Bayangkan itu panas sudah bertambah juga. Tapi karena kita menghadiri, ya cukup ditahan saja diri. Begitu Ustadz ini datang barulah mulai, padahal hari sudah mendekati tengah hari itu. Baik. Oke, kita terima kembali ya Ustadz, penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Pertanyaannya Ucu Dipo. Waalaikumsalam. Apa tema tadi? Kiat-kiat memandikan jenazah menurut Islam. Peradaban Islam. Iya. Silakan Ucu, pertanyaannya Ucu. Saya ingin menanyakan, kalau kita memandikan jenazah laki-laki atau perempuan itu kan tadi udah dijelaskan harus sama jenisnya. Tuh kita kalau memandikan ada pelatihan khusus dulu, harus terampil dulu, atau mendadak aja bisa memandikan sembarang itu harus ada orang khusus memandikannya atau gimana gitu. Itu pertanyaan saya. Baik. Satu lagi saya agak makan bertanya. Itu sajalah pertanyaan saya. Baik, iya, ini di penghujung waktu juga nih Uncu. Terima kasih Uncu. Ya udah, makasih banyak. Assalamualaikum Muni dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uncu Dipo di Solo. Iya. Idealnya kan di setiap perkampungan komplek sudah ada orang yang terampil. Jangan satu orang diandalkan pada seseorang saja. Jadi yang seseorang jangan pula bertahan dengan kemampuannya itu, dia harus punya kader. Sebab jangan-jangan nanti dia tugas misalnya ya yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara tidak ada yang punya keberanian. Jadi harus ada kesepakatan di tingkat wilayah tersebut. Kalau tidak ada, ini orang yang kedua, ketiga, atau di perwakilan-perwakilan itu harus ada. Jadi, karena yang memandikan itu diutamakan keluarga yang terdekat. Jadi setiap keluarga harus mampu memandikan. Kalau ayah meninggal, anak siap. Kalau istri meninggal, suami siap itu ya. Yang lain membantu. Jadi benar-benar ada. Jadi kalau misalnya mendadak ya harus siap dengan suasana mendadak. Hanya saja dengan menonjolkan kerendahan hati, bertanya kepada yang pandai tentu bagus. Nah sekarang saya sampaikan bahwa memandikan jenazah itu tidak perlu bersekolah tinggi, tidak perlu berkedudukan tertentu ya. Jadi siapa saja itu bisa, asal mau ikhlas untuk memandikan jenazah itu. Nah, mandikanlah dengan semangat, dengan senang hati, dengan semangat takwa ya, bahwa dalam memandikan jenazah itu banyak pelajaran. Beginilah kalau sudah meninggal, mandi saja tidak bisa sehingga dimandikan itu ya. Pahala memandikan itu amat sangat besar. Orang yang tidak ikut memandikan, dia hadir di tempat kematian tersebut juga dia berpahala besar, karena memandikan jenazah itu fardu kifayah, sudah ada yang mewakili, maka yang tidak ikut memandikan juga mendapatkan pahala karena kehadirannya itu. Baik, Ustadz, ini karena memang sudah di penghujung kebersamaan kita, sebenarnya masih ada yang bergabung, tapi pendengar, insya Allah ini mungkin dilanjutkan dalam waktu dan kesempatan, begitu ya Ustadz, tambahan ilmu pengetahuan. Ustadz, ini kan nanti bisa dilihat lagi di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Mungkin yang baru bergabung, silakan Ustadz, ini tentang kecakapan memandikan jenazah dan berkesesuaian peradaban Islam. Silakan Ustadz. Pendengar yang berbahagia, masing-masing wilayah hendaklah menyiapkan segala sesuatu inventaris penyelenggaraan jenazah, tempat memandikan lengkap dengan selang, ember ya, tong sampahnya atau kresek yang bisa dijadikan kantong meletakkan sampah, handuk, kain panjang, itu kapas dan seterusnya itu harus ada disediakan ya di tempat komplek masing-masing.
Sehingga dan dimanapun kuncinya, jangan-jangan nanti ada kematian gudangnya dikunci misalnya. Jadi harus terbuka, maksudnya terbuka, manajemennya terbuka. Kalau terjadi sesuatu, informasinya lekas tersambung. Nah, memandikan itu amat sangat mudah. Yang penting airnya cukup, sabunnya, dan di ruangannya yang memungkinkan. Tidak ada doa-doa khusus ya, tidak ada. Kalau ada pasti ada dalilnya yang sahih. Tentu harus ada ayat dan hadis atau kesepakatan ulama, tapi ya seketerbatasan saya coba mencari, agaknya sudah beberapa sumber juga, ya tidak ada bacaan-bacaan khusus memandikan jenazah itu. Makanya semua bisa, remaja, pengantin baru, bapak ibu, tentu diusahakan yang memandikan itu yang bertenaga, jangan pula yang usia kakek nenek atau orang yang lemah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang penting dijaga adab-adab memandikan, terutama masalah aurat. Begitu juga tentang aibnya mayat itu betul-betul ditutup mulut ya, ditutup, tidak mengatakan tentang aibnya mayat. Tapi kalau ada sesuatu yang baik pada mayat itu boleh, wah senang memandikannya, dia tenang, bersih, itu boleh, tidak mengandung dosa. Saya kira itu berita tentang memandikan jenazah. Insya Allah pada pertemuan kita berikutnya itu dilanjutkan dengan keterampilan mengafani jenazah. Jadi harus siap juga, nanti jangan terlalu banyak tetek bengeknya dalam mengafani jenazah sehingga tergantung pula kepada seseorang. Takut pula nanti apa-apa pula yang dibaca. Jadi insya Allah pada pertemuan berikut keterampilan mengafani jenazah. Itu insya Allah. Ya, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah berbagi ilmu pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ibadah ini untuk Ustaz. Sudah berbagi ilmu. Pendengar, terima kasih juga tadi cukup banyak yang bergabung ya Ustaz yang menanggapi tadi. Terima kasih Pak Ahmad Khalidi di Batu Sangkar, ada Riri di Steba, ada Pak Siwar di Pasaman, Pak Arbet di Lubuk Buaya, ada Uncu Dipo di Solo, kemudian yang di YouTube juga tadi ada pendengar kita Pak Syafrizal Sikumbang. Terima kasih sudah bergabung. Kita berbincang tadi tentang kecakapan memandikan jenazah berkesesuaian peradaban Islam yang disampaikan oleh dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang juga anggota Badan Hisab Ruqyat Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Selamat beraktivitas kembali ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, terima kasih dan kita akan segera jelang pukul 6 waktu Indonesia